Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada Intan. Pertanyaan yang pertama yaitu, sejauh mana mekanisme formal seperti audit dan kode etik DPR mampu menjawab tuntutan rakyat tanpa adanya reformasi struktural yang lebih dalam. Pertanyaan kedua yaitu, bagaimana peran masyarakat sipil dan lembaga independen dapat diperkuat agar tuntutan rakyat tidak hanya berhenti pada aksi protes, tetapi juga terrealisasi secara berkelanjutan. Kemudian kritik untuk Intan yang pertama adalah respon DPR terhadap tuntutan rakyat masih bersifat simbolik karena hanya berfokus pada langkah-langkah yang mudah dikontrol publik seperti pemangkasan tunjangan, tetapi menghindari reformasi substansial seperti transparansi anggaran dan reformasi internal partai politik. Yang kedua yaitu pembahasan belum cukup menyoroti akar budaya politik patronase dan ketergantungan pada kemauan politik elit. Padahal faktor tersebut menjadi hambatan utama bagi terwujudnya akuntabilitas yang sejati di tubuh DPR. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Aisila, yaitu nomor 1. Pelemahan KPK dan dominasi oligarki menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan yang memperdalam ketimpangan sosial yang merusak kualitas demokrasi. Kekuasaan dan yang terkonsentrasi pada elit membuat kebijakan publik berpihak pada segelintir orang, sementara suara rakyat terpinggirkan. Akibatnya, demokrasi hanya berjalan secara formal tanpa keadilan sosial, transparansi, dan partisipasi nyata dari masyarakat. Yang kedua yaitu lemahnya akuntabilitas dan besarnya monopoli kekuasaan menjadi akar meluasnya korupsi di Indonesia. Pejabat yang memiliki kewenangan besar tanpa pengawasan cenderung menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ketika kontrol publik lemah dan sanksi tegas korupsi menjadi budaya birokrasi yang sulit dibubarkan di Indonesia. Kemudian saya akan menanggapi ke kritik yang diberikan oleh Aisila. Yang pertama, saya setuju bahwa masalah utama penyalahgunaan kekuasaan bukan hanya moral individu, tetapi lemahnya kontrol negara. Revisi UU KPK 2019 jelas melemahkan pengawasan dan membuka ruang penyimpanan. Namun, menurut saya, solusi tidak cukup dengan memperbaiki regulasi. Budaya integritas di birokrasi dan keterlibatan publik sebagai pengawas harus diperkuat agar kekuasaan tidak bebas bertindak tanpa akuntabilitas. Kemudian yang kedua, saya sepakat bahwa demokrasi kita masih prosedural dan dikuasai elit, seperti yang dijelaskan teori Mosca dan diperkuat oleh pandangan Weber. Bagi saya persoalan utamanya bukan hanya konsentrasi kekuasaan di tangan minoritas, tetapi minimnya ruang dan daya kontrol rakyat terhadap penguasa. Demokrasi harus bergeser menjadi substantif di mana masyarakat aktif mengawasi, mengkritisi, dan terlibat dalam proses kebijakan, bukan hanya hadir saat pemilu. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.